Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Dina Novriana dengan NPM 20180311019 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika bangsa Indonesia. Jadi, apa itu etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, dan perasaan. Dan secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Lalu yang berikutnya ini adalah etika Pancasila. Jadi etika Pancasila ini adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila membentuk perilaku manusia Indonesia dalam sebuah aspek kehidupannya. Yang pertama yaitu sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua yakni sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia yang lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga yakni sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan rasa cinta tanah air. Dan yang keempat, yaitu sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima, yaitu sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Yang selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yaitu masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga yakni masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih sering menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti keputusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Scapel Corby. Nah, lalu semuaan itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, apa sih alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika? Jadi Anda semua perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan berpolitik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat membayangkan apabila ada penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara tersebut akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, akadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Lalu yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pilihan orang lain. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming,
perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.